سيد السادات يا منتهى الغاية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairil baraya sal, wa ala itrah bihi tusal, wa ala al-ashabi kam faisal, wa ala al-atba'i kam tali. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkan kita dalam agama Islam, yang telah menjadikan kita sebagai seorang yang beragama Islam. Mudah-mudahan Allah tetapkan Islam kita, iman kita hingga kita wafat, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dalam kesempatan kali ini Al-Fagir mencoba untuk membahas daripada fenomena yang ada, yaitu pengucapan Selamat Natal. Pengucapan Selamat Natal tidak dapat dipahami dengan jelas dan benar kecuali setelah kita memahami ucapan selamat, yaitu dalam bahasa Arabnya tahniah. Apakah Selamat Natal ini termasuk tahniah yang diperbolehkan atau tahniah yang diharamkan dalam agama Islam? Di samping itu juga dibutuhkan daripada pembahasan mengenai bentuk-bentuk tasyabbuh atau bentuk-bentuk penyerupaan kaum kafir. Dan termasuk dalam bentuk tasyabbuh yang mana ucapan tersebut? Itu ucapan Selamat Natal. Tahniah dalam literatur fikih Islam, ucapan selamat lebih dikenal dengan istilah tahniah. Tahniah sendiri jika ditinjau dari segi bahasa adalah lawan dari kata takziah. Di dalam kitab Al-Bujairami disebutkan at-tahni'atu diddu ta'ziyah fahiya ad-du'a ba'da surur wa ta'ziyah hamlul musab ala sabri biwa'dil ajri wa du'a lahu. Dikatakan di sini tahniah adalah lawan dari kata takziah. Tahniah ialah doa yang diucapkan setelah terjadinya suatu hal yang menggembirakan. Sedangkan takziah adalah anjuran kepada seseorang yang tertimpa musibah untuk bersabar dengan menyebutkan ganjaran atau pahala yang dijanjikan dan berdoa untuknya. Kemudian, di dalam pengucapan tahniah kepada non-muslim atau kepada orang kafir, hukumnya jika dia tadi itu adalah sesama muslim mengucapkan tahniah, hukumnya sunnah. Seperti hari raya Idul Fitri kah, Idul Adha kah, kita mengucapkan selamat, maka itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena sesama muslim. Dan apabila kepada seseorang yang non-muslim, maka hukumnya jika dia tadi itu berhubungan atau ada kaitan dengan syiar agama non-muslim atau agama kafir, hukumnya haram. Sebagaimana dinyatakan di dalam kitab Mughnil Muhtaj, Syarah Minhaj dinyatakan wa yu'azzaru man wafaqal kuffar fi a'yadihim wa man yumsikul hayyah wa yadkhulun nar wa man qala li dhimmi ya hajj wa man hanna'ahu bi'idihi. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj ini dinyatakan harus ditakzir bagi orang yang mengucapkan selamat kepada hari rayanya orang kafir. Ini salah satunya adalah pengucapan Selamat Natal kepada non-muslim. Karena Selamat Natal tadi itu sudah dinyatakan itu adalah syiar daripada agamanya mereka. Dari karena itu kita sebagai muslim tidak diperbolehkan mengucapkan Selamat Natal. Lebih-lebih hal ini bisa menjerumuskan kepada kekafiran jika disertai niat untuk mengagungkan hari raya mereka. Al-Imam Al-Bulgini ketika ditanya mengenai seorang muslim yang berkata kepada kaum kafir di hari raya mereka, Id Mubarak, biasanya kita mengucapkan Id Mubarak, selamat hari raya.
apakah dia menjadi kafir atau tidak? Maka Imam Bulgini menyatakan, beliau menjawab, in qalahul muslim lidhimmi ala qasdi ta'zim dinihim wa idihim fa innahu yakfur wa in lam yaqsid dzalik wa innama jara dzalika ala lisanihi fala yakfuru lima qalahu min ghairi qasdin. Dikatakan kalau perkataan tersebut dikatakan oleh seorang muslim kepada kafir zimmi dengan niat mengagungkan agama mereka atau hari raya mereka, maka ia menjadi kafir. Sedangkan jika ia tidak bermaksud demikian dan perkataan itu hanya ucapan lisan belaka, maka ia tidak menjadi kafir dengan perkataan yang dikatakan tanpa maksud tersebut. Perkataan beliau tidak menjadi kafir jika ucapan itu dikatakan tanpa maksud, bukan berarti bahwa hal itu adalah boleh. Sebab yang ditanyakan di atas adalah masalah kafir atau tidak, bukan boleh atau tidak. Dan mengenai haramnya tahniah, telah jelas disebutkan di atas bahwa pelakunya layak untuk dihukum. Itu di dalam pengucapan tahniah terhadap syiar-syiar agama non-muslim. Lantas bagaimana jika tahniah tersebut berhubungan dengan hal-hal keduniawian, seperti ungkapan selamat atas kelahiran anak, misalnya dari tetangga, selamat atas kelahiran anak. Bagaimana hukum tersebut? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali. Beliau dari madhab Al-Hambali, di dalam kitabnya Asy-Syarhul Kabir menyatakan, wa fi tahniatihim wa ta'ziyatihim wa iyadatihim riwayatan. Ada dua riwayat dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qudamah. Tahniatuhum wa ta'ziyatuhum tukharraju ala iyadatihim fiha. Yang pertama dikatakan mengenai tahniah ada dua riwayat. Ada dua riwayat ketika mengucapkan tahniah dan takziah kepada kafir zimmi. Yang pertama, kita tidak menjenguk mereka. Riwayat yang pertama. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW melarang untuk memulai mengucapkan salam kepada mereka. Dan menjenguk memiliki makna yang sama dengan salam. Yang kedua, diperbolehkan karena Nabi SAW mendatangi seorang pemuda Yahudi yang sakit untuk menjenguknya. Dari karena itu, kita bisa lihat bahwa tahniah yang berhubungan dengan syiar agama, maka itu hukumnya haram. Yang berhubungan dengan keduniawian, maka hukumnya diperbolehkan. Cuman di sini masih ada perbedaan pendapat antar ulama. Kemudian kita perlu memperhatikan bahwa tahniah yang diperselisihkan ulama Hambali mengenai hukumnya adalah tahniah dalam masalah-masalah keduniawian, bukan masalah-masalah tentang keagamaan. Hal ini dapat difahami dari pembahasan mereka sebelumnya mengenai tata cara bermuamalah secara umum bersama kaum kafir zimmi. Juga dapat diketahui dari penjelasan ulama Hanabilah, yaitu Asy-Syaikh Ibn Qayyim, yang menjelaskan secara gamblang di dalam kitab yang berjudul Ahkamu Ahlul Zimmah. Dikatakan oleh Syekh Ibn Qayyim, fahadha fi tahni'ati bil umuril mushtarikah, wa amma at-tahni'atu bi sya'airil kufri al-mukhtassa bihi faharam bil ittifaq. Sepakat dikatakan oleh Syekh Ibn Qayyim bahwa yang diperbolehkan itu atau yang diperselisihkan di kalangan ulama Hanabilah adalah tahniah, pengucapan selamat tentang keduniawian atau urusan keduniawian seperti yang tadi dibahas, selamat atas kelahiran anak, bukan tentang syiar-syiar agama. Kalau tentang syiar-syiar agama, maka hukumnya jelas bil ittifaq. Syekh Ibn Qayyim menyatakan hukumnya haram. Hukumnya haram. Dari yang telah dibahas tadi, dari yang telah diringkas tadi itu, terdapat khilaf dalam ucapan selamat kepada kaum kafir, itu dalam masalah keduniawian. Nggak ada hubungannya dengan syiar agama. Ada yang mengharamkan,
ada yang memakruhkan, juga ada yang membolehkan di dalam tahniah urusan keduniawian. Sedangkan ucapan selamat yang berhubungan dengan syiar agama seperti ucapan selamat hari raya adalah haram. Dan tidak ada sama sekali ucapan secara jelas dalam kitab-kitab mutaqaddimin mengenai terdapatnya khilaf dalam masalah ucapan selamat hari raya kepada kaum kafir. Bahkan ucapan tersebut dikatakan dapat menyebabkan pelakunya menjadi kafir jika dibarengi dengan maksud untuk mengagungkan agama mereka atau hari raya mereka. Hati-hati bagi kaum muslimin. Jangan sampai kita tadi itu terjerumus kepada sesuatu yang tidak kita ketahui. Kemudian, kalau mereka yang menyatakan boleh tahniah tentang syiar agama-agama mereka dan mereka mengeluarkan nas daripada kitab madhab Imam Hambali, wa fi jawazi tahniatihim wa ta'ziyatihim wa iyadatihim riwayatan. Kalau mereka menyatakan dari nas kitab tersebut, itu ada di dalam kitab Al-Mabda' Syarhul Maghna li Syekh Ibn Muflih. Itu dikatakannya hanya separuh. Pembahasannya wa fi jawazi tahni'atihim wa ta'ziyatihim wa iyadatihim riwayatan kadza fil muharrar wal ashhur wa jazama bihi fil wajiz wa qaddamahu fil furu' annahu yahrumu li'anna dzalika yahsulul mualah wa tathbitul mawaddah wa huwa manhi anhu linnas wa lima fihi minat ta'dhim. Dikatakan di sini itu ada dua riwayat. Yang satu hukumnya haram karena karena di situ adanya mentakdim syiar-syiar agama mereka. Banyak lagi dibahas di sini. Itu daripada dalilnya mereka bahwa hukumnya diperbolehkan. Riwayat-riwayat yang dua daripada pembahasan ini. Kemudian kalau mereka menyatakan seperti itu, maka jawabannya sebagaimana telah dibahas bahwa tahniah dalam redaksi kitab di atas adalah tahniah mengenai perkara-perkara umum atau mengenai perkara-perkara keduniawian yang tidak ada kaitannya dengan syiar keagamaan mereka. Sedangkan tahniah atas syiar keagamaan adalah dilarang sesuai dengan kesepakatan ulama tanpa ada khilaf, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Muflih dan Ibn Qayyim dari ulama madhab Hanabilah yang telah dijelaskan tadi di dalam kitab Ahkam Ahlul Zimmah. Yang kedua, kalaupun kita setuju bahwa yang dimaksud dalam ibarah kitab di atas adalah ucapan selamat secara mutlak, maka pendapat yang memperbolehkan dalam kitab madhab Hanabilah tersebut adalah pendapat yang lemah. Dan seorang mufti tidak boleh berfatwa dengan pendapat yang lemah. Terlebih jika yang difatwakan adalah pendapat yang dapat menimbulkan fitnah, maka hukumnya adalah haram. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Kashful Ganna' an Madnil Igna' lil Allamah Al-Bahuti. Kemudian jika mereka menyatakan ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yugatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ini dalam kata Al-Quran. Dalam ayat tersebut, kata mereka dalam ayat tersebut Allah tidak melarang kita untuk berbuat bir, yakni kebaikan kepada kaum kafir yang tidak memerangi Islam. Dan mengucapkan selamat Natal adalah termasuk salah satu bentuk perbuatan baik kepada kaum kafir. Mereka menyatakan bahwa pengucapan selamat Natal adalah salah satu kelakuan bir atau kebaikan terhadap mereka. Menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk memperbolehkan mengucapkan selamat Natal adalah terlalu memaksa. Karena ayat tersebut bersifat sangat umum
dan tidak menjelaskan batasan bir yang boleh dilakukan dan mana yang dilarang untuk dilakukan kepada kaum kafir dhimmi. Al-Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Anwarul Buruk memberikan batasan bir dalam ayat tersebut. Ta'ayyana alaina an nabarrahum bikulli amrin la yuaddi ila ahadil amraini. Ahaduhuma ma yadullu zahiruhu ala mawaddatil qulub wa thanihima ma yadullu zahiruhu ala ta'zim sya'airil kufri. Di sini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qarafi, maka menjadi jelas bagi kami untuk berbuat baik kepada mereka dalam setiap perkara selama tidak mengarah salah satu daripada dua hal. Yang pertama, sesuatu yang zahirnya menunjukkan kecintaan hati kepada mereka. Yang kedua, sesuatu yang menunjukkan zahirnya sebagai bentuk pengagungan syiar kekufuran mereka. Dari sini menjadi jelas bahwa perbuatan baik yang boleh kita lakukan kepada kaum kafir dhimmi adalah perbuatan baik secara zahir yang dilakukan, bukan atas dasar cinta kepada mereka dan tidak mengarah pada pengagungan syiar mereka. Contoh perbuatan baik yang diperbolehkan adalah bersedekah kepada kaum fakir mereka, berkata sopan, bermuamalah yang baik dengan tetangga yang kafir dan yang semisalnya. Dan perlu diperhatikan, perbuatan tersebut dilakukan bukan atas dasar cinta kepada mereka, karena mencintai mereka adalah dilarang di dalam syariah. Kita bisa buka di dalam kitab Anwarul Buruk fi Anwa'il Furuq. Kita bisa lihat di dalam kitab tersebut bahwa pengucapan itu tidak didasari dengan rasa cinta. Yang dilarang itu pada hari Id mereka atau hari rayanya mereka, hanyalah menyaksikannya secara langsung di gereja mereka. Kalau seseorang hanya mengucapkan selamat Natal atau melakukan muamalah yang baik dengan mereka di hari raya mereka tanpa menyaksikan perayaannya, maka hal itu diperbolehkan. Sebagaimana jawaban Imam Ahmad ketika ditanyakan mengenai kaum muslim yang menyaksikan hari raya kaum kafir di pasar-pasar. Beliau menyatakan, menjawab daripada pertanyaan tersebut, idza lam yadkhulu alaihim biya'ahum wa innama yashhaduna suq fala ba'sa. Jika mereka tidak masuk ke gereja-gereja mereka dan hanya menyaksikan di pasar, maka tidak mengapa. Itu perkataan mereka tidak mengapa mengambil nas daripada kalamnya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ibarah di atas, ibarah yang mereka katakan hanya memperbolehkan kita melakukan jual beli dengan kaum kafir di hari raya mereka, bukan ikut merayakan atau bahkan mengucapkan selamat hari raya. Berjual beli adalah muamalah dalam masalah duniawi yang diperbolehkan untuk kita lakukan dengan orang kafir selama tidak merugikan kita, dan bukan pada barang atau hal-hal yang dapat membantu perayaan Id mereka. Kalau ibarat tersebut tidak tepat untuk dijadikan dalil pembolehan ucapan selamat Natal, karena ucapan ini bukan lagi bentuk muamalah dalam urusan duniawi, melainkan tapi sudah masuk dalam muamalah yang berhubungan dengan syiar agama. Bisa kita lihat redaksi atau referensi daripada kitab Tafsir Ar-Razi. Dinyatakan al-mu'asyaratul jamilah fid dunya bihasabil zahir wa dzalika ghairu mamnu' minhu. Dikatakan di situ kalau muasyarah yang baik dalam urusan dunia ini tidak mengapa, tapi kalau udah nyerempet urusan syiar agama mereka, itu yang menyebabkan keharaman. Bisa kita lihat juga di dalam kitab Fathul Bari li Ibn Hajar. Beliau menyatakan Gala Ibnu Battal, muamalatul kuffar jaizatun illa bai'a ma yasta'inu bihi ahlul harbi 'alal muslimin. Bermuamalah kepada kaum kufar itu diperbolehkan kecuali menjual beli sesuatu untuk memerangi orang muslim. Jadi seperti orang yang menjual senjata kepada kaum kufar dari kalangan muslimin, nggak boleh. Apalagi untuk memerangi
orang-orang muslim. Kemudian jika mereka menyatakan lagi kalau mengeluarkan atau memaksakan di dalam mengucapkan selamat Natal kepada kaum non-muslim atau kaum kufar, mengagungkan seorang kafir dan mengucapkan salam kepada mereka adalah diperbolehkan ketika terdapat maslahat. Ini menunjukkan bahwa mengucapkan selamat Natal juga diperbolehkan. Kenapa? Karena di dalamnya dapat maslahat, yaitu menjaga hubungan toleransi antar umat beragama. Mengenai diperbolehkannya mengagungkan orang kafir, sebagaimana ibarat dalam kitab yang mereka sebutkan, yaitu kitab Barikul Mahmudah, Barika Mahmudiyah, itu dinyatakan agulu fihi aidan istihbabut ta'zimul mu'azzam indan nas walau kafiran intadammana maslahatan. Ini mereka menyatakan nas daripada kitab Barikatul Mahmudiyah. Aku mengatakan juga mengenai dianjurkannya untuk mengagungkan orang yang diagungkan masyarakat. Orang yang diagungkan masyarakat seperti apa? Tokoh masyarakat, meskipun ia seorang kafir jika terdapat maslahat di dalamnya. Perkataan tersebut menjelaskan bahwa pengagungan di sini adalah bentuk penghormatan secara personal, dikarenakan ketokohannya di dalam masyarakat. Seperti apa? Wali kota misalnya, bukan karena ketokohannya di dalam agama seperti Paulus. Hal ini dapat kita fahami dari kalimat yang digunakan, yaitu isim fa'il kafiron. Artinya yang diagungkan adalah seorang tokoh yang kafir, bukan agamanya. Dan tentunya pengagungan tersebut dengan cara yang bisa merendahkan pemeluk agama Islam. Dan pengagungan itu pun hanya dianjurkan jika mengandung kemaslahatan. Adapun pengagungan seseorang karena alasan ketokohannya di dalam agama seperti Paulus, atau yang mengarah pada pengagungan syiar mereka, atau pengagungan dengan cara yang dapat menghinakan kaum muslim, maka hal itu dilarang. Sedangkan pengucapan selamat Natal jelas tidak ada hubungan dengan masalah pengagungan tokoh masyarakat tersebut. Dari karena itu, bagi kita kaum muslimin wal muslimat, jangan gampang-gampang kita terkecoh di dalam hal-hal yang semestinya kita bisa menjauhkannya. Jangan kita memiliki alasan, bagaimana kalau saya nggak mengucapkan, saya akan dikeluarkan. Allah bakal ganti kerjaan kita kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita tertipu. Pengucapan selamat Natal kepada non-muslim hukumnya haram secara mutlak. Dan tentang diperbolehkannya bukan pengucapan tahniah tentang syiar agama, tapi tahniah di dalam urusan-urusan keduniawian. Hati-hati, intabih. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.